Kreditas A ini letaknya ada di lantai 2. Saat masuk, terlebih dahulu untuk mengisi daftar pengunjung. Perpustakaan, rumah bagi para pembelajar sejati di mana pengetahuan tak terbatas dapat diakses. Tempat bagi mereka yang haus akan ide dan penjelajah dunia melalui halaman-halaman buku. Disinilah tempat kami belajar dengan membaca beberapa buku dari sekian ratus buku yang berada di rak. Perpustakaan yang satu ini dilengkapi dengan ruang kepala perpus, ruang staf, loker, ruang baca lengkap dengan wifi dan pendingin ruangan, ruang referensi, serta toilet. Perpustakaan IAIN Sorong juga dapat diakses melalui website opak.iain Sorong. Semakin sering kita memperoleh ilmu, semakin terasa pola pikir kita, sehingga kita bisa menjadi sumber daya manusia yang hebat demi kemajuan bangsa. Ayo ke perpustakaan! Disiarkan langsung dari Studio Ravana, Kampus IAIN Sorong. Sobat Ravana, selamat bergabung di program podcast Aravana. Ini podcast kamu. Inspirasi harmoni dan produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Ravana dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali. Kita bertemu kembali di studio podcast Aravana IAIN Sorong, Inspirasi Harmoni dan Produktif. Sudah lumayan lama rasanya ya sejak libur lebaran kemarin dan sekarang udah masuk di bulan Syawal. Kalau dari kalender Hijriah udah lewat lebaran tapi masih di bulan April. Dan kita ketemu kembali di Harmoni Kampus kali ini bersama saya Riani Nur kembali. Apa kabarnya Anda? Semoga selalu sehat dan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Begitupun hari ini. Kembali di live streaming kita kali ini, kalau kita ngomongin bulan April ya, itu identik dengan yang namanya peringatan Hari Kartini untuk para perempuan di Indonesia. Kilas balik di 145 tahun peringatannya, di mana sosok Kartini adalah seorang perempuan yang maju di zamannya, kemudian juga bisa untuk mendobrak apa yang tidak lazim di zamannya seperti itu. Apa yang Anda lakukan untuk memperingati Hari Kartini? Mungkin banyak ya, tapi di studio Aravana hari ini kita mencoba untuk memperingatinya dengan bincang-bincang nih ya tentang kepemimpinan perempuan, transformasi kepemimpinan perempuan di era teknologi digital yang ada saat ini. Di studio sudah bersama dengan saya Bapak Warek 2, Wakil Rektor 2 IAIN Sorong. Ya, silakan disorot. Ada Bapak Pak Dr. Hasbullah ya. Ya Bapak ya. Assalamualaikum betul. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pertemuan pertama kita bersama ini ya Pak ya. Iya betul. Di kesempatan ini setelah lama ya. Iya, Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lebaran kemarin kayaknya nggak di Sorong ya Pak ya? Ya, saya tidak di Sorong pas ada kegiatan di luar sekalian mudik. Oh iya, sekalian mudik lebaran. Nah, Sobat Ravana, samping narasumber kita hari ini ada satu bintang tamu saya sertakan untuk duduk ikut ngobrol dan berbincang dengan kita hari ini di Harmoni Kampus. Silakan disorot. Ya, ada Rahmadinah Mawadah yang merupakan mahasiswa dari program studi ekonomi syariah, benar ya, yang pastinya udah akrab juga sama Sobat Ravana, sudah jadi host juga di program Pose Mahar yang sudah reguler di podcast Aravana ini. Nah, ini hari ini nih Pak, hari mungkin sudah lewat beberapa hari ya, sekarang tanggal 25 April, tapi beberapa waktu yang lalu itu diperingati sebagai Hari Kartini. Itu bagaimana, mungkin kita pengen tahu dari Bapak sendiri atau mungkin dari sudut pandang Islam yang mungkin Bapak bisa bantu untuk kepemimpinan seorang perempuan ini, apalagi kaitannya dengan era teknologi dan digital. Oke, baik. Terima kasih sahabat Aravana, Radio Aravana ya. Podcast Aravana. IAIN Sorong.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membicarakan tentang Kartini ya. Iya. Kartini ini adalah merupakan identik sebagai ciri khas kepemimpinan perempuan. Iya. Nah, itu. Jadi setiap tanggal 21 April tiap tahun lakukan peringatan Hari Kartini. Ini sebagai penguatan atau pengingatan kepada para wanita. Wanita itu harus bangkit. Tidak boleh menjadi lemah. Jadi perjuangan Kartini adalah sesuatu perjuangan yang luar biasa yang membuka wawasan pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia di Nusantara ini, yaitu wanita hanya dapur, hanya di tempat tidur, dan bahkan tidak bisa untuk bertemu dengan masyarakat lain, apalagi dengan kegiatan yang ada identik dengan yang harus ditangani oleh laki-laki. Nah, sehingga Kartini sebagai seorang wanita yang hebat yang ingin menggugah bahwa wanita itu tidak sekedar untuk di dapur saja dan tempat tidur. Namun dia juga adalah seorang manusia yang punya rasa, punya pikiran, punya visi dan punya misi yang harus ikut mengembangkan kehidupan yang lebih maju melalui pendidikan, melalui aktivitas sosial kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan kreativitas seperti menjahit. Hasil jahitan itu harus produktif, harus Menghasilkan cuan gitu ya, ya, Pak? menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oh iya, baik. Justru karena wanita itu aktif, tidak mengenal lelah. Di zaman digital ini, maka para wanita itu sudah menunjukkan daya kreativitas yang luar biasa. Coba kalau kita buka di TikTok, Iya. itu kan perannya mereka sangat luar biasa dan menghasilkan cuan atau ekonomi. Di YouTube, kemudian di Facebook, di dunia digital lain, Digital marketing. memproduksi atau memamerkan, entertainkan keahlian-keahliannya dan juga mempromosikan hasil kerajinannya. Nah, itu baru dari sisi ekonomi. Kemudian skill mereka itu punya skill yang sangat luar biasa, termasuk bagaimana mempromosikan hasil karya seperti butik itu ya, pakaian, fashion kan, ya fashion. Pak, iya betul. Fashion itu belum lagi hasil karya untuk kecantikan, belum lagi terkait dengan masalah kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, kuliner. Nah, ini kalau saya lihat ini adalah hasil kreativitas, produktivitas para wanita, para ibu-ibu. Bahkan subuh atau jam 2, jam 3 itu mereka sudah bangun Mulai tengah malam, beraktivitas. Suaminya masih tidur. Nah, mereka sudah membuat kue, membuat Sarapan. Rajutan rajutan itu. Nah, Oh iya. jadi itu harus dihargai. Oke. Bagaimana hubungannya dengan kepemimpinan? Ya. Dalam kepemimpinan, pemahaman saya, mereka itu sangat luar biasa. Cara memimpin dan memanage dalam rumah tangganya, dan itu mengalahkan kemampuan seorang laki-laki mengelola anak dan memanage atau manajemen ya, anak-anaknya, mengatur sampai mereka pergi sekolah, mulai bangun tidur, mandi, menyiapkan makanan dan seterusnya. Begitupun pada suami, diatur pelayanannya itu. Maka di setiap instansi, setiap tempat-tempat itu, kalau perempuan
ditempatkan, maka lebih hebat cara pengaturannya. Oh begitu ya Pak? Iya. Ini dari sudut pandang Bapak ya? Padahal banyak yang mendiskreditkan Pak. Katanya kalau saya pernah dengar sendiri di kuping saya nih Pak, ada teman sejawat gitu ya yang bilang kalau perempuan jadi pemimpin atau pimpinan itu kadang agak diragukan Pak, karena mereka lebih pakai hati daripada emosional pakai lah, lebih logika emosional. gitu. Oke, ini kita belum melihat dari sudut pandang para ahli ya, kemudian beberapa pemimpin wanita ya. Kita lihat dulu dari segi pandangan masyarakat pada umumnya. Iya. Mungkin itu salah satunya tadi Iya ya. betul Pak. Jadi pandangan masyarakat pada umumnya karena dia melihat dari sisi lemah lembutnya wanita. Gampang Kemudian baperannya mungkin. dari segi Dikit ngambek. Kemudian menggunakan rasa. Iya, menggunakan perasaan. rasa. Padahal tidak semua perempuan memiliki sifat atau karakter seperti Seperti itu, iya. mereka itu perempuan-perempuan maju, perempuan-perempuan yang hebat itu, mereka mampu mengintegrasikan pemikirannya atau hasil pijakan ilmu pengetahuan yang diperoleh baik secara formal maupun informal dan non formal, maupun dia komunikasikan dengan rasa. Kalau perempuan mampu mengintegrasikan pemikirannya itu keilmuan teori dan pengalamannya Dikombin dengan rasa, itu akan jadi sesuatu yang istimewa ya. maka dia akan lebih hebat daripada laki-laki. Begitu ya Pak ya. Iya. Nah, Justru bukan kelemahan jadi kelebihan berarti. dia kelebihan. Jadi kalau mungkin wanita yang dilihat tadi yang menggunakan rasa atau perasaan, sedih, kasihan, rasa apalagi namanya ini, cepat cemburu, emosi, ya, benar. emosi. Cepat emosi dan Itu sebagainya. karena wanita itu pengetahuannya belum dimasukkan dengan ilmu pengetahuan secara teori. Jadi maka dominan rasa tadi. Dominan perasaannya saja dominan gitu. rasa. Tapi kalau Betul. ketika dia sudah bisa, dia punya ilmu, terus dia masukkan jadi rasanya itu bahkan lebih jadi lebih balance, adil mungkin gitu ya Pak Betul. ya. Itu. Oh, bahkan bisa jadi lebih hebat ya lebih Pak. hebat daripada laki-laki. Karena peran wanita itu mampu menghancurkan berbagai rasa kekuatan laki-laki. Oh, waduh, menghancurkan nih kesannya Menghancurkan. kayak. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Ada mungkin pemimpin wanita yang Bapak kagumi atau Sebelum masuk pada beberapa pimpinan wanita, saya ingin mengkaji atau menyampaikan pandangan saya ini, kenapa dia bisa menjadi lebih hebat? ya bagaimana itu Pak sampai di taraf bisa, bisa menghancurkan atau menghancurkan kepemimpinan laki-laki karena kehebatannya beliau wanita. Ketika seorang laki-laki memiliki konsep yang luar biasa, karena dia adalah menggunakan rasionalitas dan logika, maka perhitungan-perhitungan laki-laki itu lebih mengandalkan daripada kekuatan logika dan fisik. Ketika kekuatan logika dan fisik diperhadapkan dengan kekuatan situasi yang nyata, apalagi namanya intelektual dan rasa yang dimiliki intelektual dan emosional yang dimiliki emosional laki-laki. Rasa yang dimiliki oleh perempuan, ya. maka laki-laki itu akan jatuh. Kenapa? Ketika terjadi negosiasi pada sesuatu, perempuan yang akan menang. Sebabnya karena laki-laki akan mempersilahkan perempuan untuk mengambil alih. Berarti ada makanya kekuatan. ada istilah tapi ini bener nggak sih istilah perempuan tuh selalu benar gitu, Oh, perspektif ya, bagaimana? kayak gitu. Karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Ada daya Kelebihan tarik komunikasi. negosiator, ya komunikasinya mungkin ya Pak ya.
Dia mampu kalau dia menjadi apalagi namanya menjadi diplomatik Iya. atau negosiasi Negosiator yang menjadi ya, Pak. negosiator itu, maka kalau Anda mengutuskan 2 orang ini, yang berhasil pasti Yang perempuan. perempuan. Wanita. Wanita dan laki-laki diminta untuk menegosiasikan hal yang sama, disuruh datang kepada seorang pimpinan laki-laki, maka yang membawakan itu rezeki yang lebih besar atau panen yang lebih besar itu adalah perempuan. Saya jadi ingat Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Tapi kalau Luar biasa. terkait perempuan itu sewaktu-waktu bisa mengalahkan laki-laki ya tadi kata Bapak. Terus gimana kalau dengan perempuan yang terlalu dominan gitu jadinya? Apakah akan menjatuhkan posisi seorang laki-laki atau gimana? Artinya mungkin merusak Dalam tatanan. rumah tangga. Iya, merusak tatanan. Merusak Misalnya tatanan. dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu kita pahami kalau dalam ilmu kebahasaan satu kata laki-laki sementara perempuan itu memproduksi 100 sampai 1000 kata. Itu perbandingannya. Jadi kalau perempuan mampu memproduksi kata yang lebih bermakna dari setiap 100 kata yang dia ungkapkan itu 80-90% adalah menghasilkan ungkapan atau skill keterampilan yang produktif, menghasilkan produktif 80-90% dari 100 kata saja misalnya, maka dia akan lebih hebat daripada seorang laki-laki yang memproduksi mengeluarkan 1 kata tapi tidak bermakna, karena dia akan menjadi 0 saja. Itu. Nah, itu bedanya. Kenapa? Ada yang mengatakan misalnya perempuan Cerewet. cerewet ya. Padahal dalam ilmu kebahasaan atau linguistik itu dia bukan cerewet. Dia sedang memproduksi, menginterpretasi setiap kata Kata-kata. dan setiap apa yang ada Di yang dia pikiran. lihat. Iya. Di pikiran dan di hatinya begitu ya Pak ya. Iya. Jadi dia itu sebenarnya lebih cerdas perempuan daripada laki-laki. Oh. Karena dia mampu memproduk lebih banyak narasi-narasi keilmuan yang bisa menimbulkan terpancing emosi pada laki-laki. Nah itu, terpancing emosi pada laki-laki. Kalau laki-laki terpancing dengan produktivitas perempuan itu, apalagi di dunia digital, maka itulah kenapa beberapa pejabat bisa jatuh, karena dia merespon terpancing dengan produktivitas keilmuan atau produktivitas kata-kata narasi yang dihasilkan oleh perempuan. Nah, Perempuan yang di ada dunia sekeliling. digital dan itu bisa dibuktikan. Nah, era digital ini justru yang muncul itu adalah para perempuan. Di Indonesia contohnya, pemimpin-pemimpin itu, perwakilan DPR, misalnya anggota dewan itu, Iya. cuman undang-undang itu selalu menempatkan perempuan itu sekian persen. 30% saja 30% Pak. dibanding. Padahal kalau diberikan kebebasan, Lebih. karena itu usulan juga perempuan zaman itu. Oh iya, baik. Andaikan baik. diberikan kebebasan, 100%. maka akan lebih Lebih banyak, banyak perempuan yang mencalonkan diri, Wow. yang akan tampil jadi pemimpin. Dan rata-rata yang lolos itu lebih banyak perempuan. Nah, meskipun pencalonan 30%. Dan coba dilihat itu anggota DPR, DPRD itu. Di mana-mana karena lebih banyak perempuan. Kenapa? Sebenarnya begitu ya Pak ya. Mereka kreatif. Itu kalau lihat sekarang. Kreatifnya, begitu kreatifnya untuk promosi supaya terpilih menjadi pimpinan, wajahnya yang tadi itu kadang tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kelihatan lebih tua. Begitu kan? Coba lihat. Ada beberapa anggota calon legislatif kan? Nah, itu. Dari para artis saja, lebih banyak perempuan yang lolos daripada Iya. laki-laki. Iya. Mereka kreatif mengolah daya tarik dalam kepemimpinan.
karena mampu mengintegrasikan pengalaman, ilmu pengetahuannya Iya, dengan sama rasa. perasaannya Iya. itu. Oh, Nah, itu. oke. Jadi- Jadi kalau sebenarnya kita sebagai perempuan nih Pak, katakanlah seperti itu, sudah paham seperti itu, kita juga bisa jadi perempuan-perempuan hebat seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, Kenapa pimpinan itu lebih banyak memilih sekretaris itu perempuan? Kenapa Iya. bukan laki-laki? Karena perempuan memiliki kepemimpinan dalam bidang komunikasi sebagai negosiator. Iya. Kemudian juga kayaknya Unggul mungkin dalam lebih negosiasi. tertib, lebih rapi ya Pak ya? Betul. Tahu jadwal, Disiplin. memanage jadi Disiplin. jadwal dan lain sebagainya. Manajemennya bagus, pengarsipannya lebih hebat, Rapi, iya. rapi, Sistematis. baik secara digital maupun secara manual. Ya, iya, iya, iya. Oke, waduh, obrolannya menarik karena kita jadi tahu nih Dina, bagaimana caranya supaya Jadi bisa. kalau ada perempuan mau jadi calon pimpinan apa, DPR. jangan ragu. Jangan ragu ya Pak ya. Tapi itu Apakah kadang-kadang. DPR, presiden, pimpinan, kepala sekolah, Iya, kepala sekolah. Iya, di bahkan- sekolah itu lebih banyak dominan itu perempuan. Iya, Perempuan. kepala sekolah SD ku juga cewek. Nah itu kan. Banyak perempuan. itu. Tapi Coba mungkin lihat. itu juga ini Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan ini? Kan tidak semua laki-laki, kalau saya melihatnya gini ya Pak ya, perempuan yang katakanlah sudah menikah, Iya. kemudian dia berkarir di luar, itu kan pasti dengan dukungan suami. Iya. Ya, bagaimana mungkin Bapak mungkin nasihat atau apa gitu, atau pandangan gitu untuk laki-laki yang mungkin membatasi gerak istrinya atau bagaimana? Itu bagaimana Ya. Pak? Sebenarnya bukan membatasi, Mhm. cuman cara pandang. Hmm. Nah, cara pandang. Jadi kadang laki-laki itu terlalu over kekhawatiran terhadap perempuan. Kekhawatiran pertama yaitu tidak mampu memanage, mengelola rumah tangganya. Mungkin melayani makan Iya, terlalu anaknya. banyak yang ditangani ya. Ya, padahal perempuan itu kreatif. Iya, Multitasking. Ya, Tasking. multi talenta. Jadi dia bisa. Mampu untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Mampu, Iya. betul. Kalau dia mengatakan ada perempuan mengatakan saya ingin berkarya, berarti dia sudah selesai atau sudah Tahu sanggup cara meng-manage yang. betul, sudah sanggup mengelola rumah tangganya. Baik, baik. Kenapa terjadi ada ketimpangan atau sebenarnya karena laki-lakinya yang egois, Ya. yang tidak siap menerima tentang kelebihan dari perempuan itu. Iya, Ya, karena jadinya bahasa perempuan kasarnya lebih dominan. takut disaingi. Iya, iya, Ya, iya, itu itu. tadi yang dominan tadi. bahasanya. Ada tapi ya perasaan-perasaan seperti itu ya Pak? Kalau untuk pribadi saya tidak. Tidak ya? Ayo. Oh begitu, Biar baik. banyak penghasilannya. Dan bahkan kalau Saya- kalau saya jadi pimpinan di setiap saya saya selalu mengajukan agar mendampingi saya itu perempuan. Karena yang mampu menyelesaikan masalah yang rumit selalu perempuan. Oh begitu ya Dan saya Pak? bisa buktikan itu. Oh, Manajemennya bagus. baik. Iya. Pertama, perempuan itu enggak banyak ngeyel. Oh, Oh, gitu. gitu ya, Pak? Nggak kebalik ya. Hah? Katanya cewek tuh Iya, mudian. nggak banyak ngeyelnya maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Meskipun hatinya menolak, Ya. tapi dia Tapi akan tetap menyelesaikan dilaksanakan. Iya, 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 Walaupun sampai nangis-nangis tetap aja Ada dikerjain. betul ya, ada Tetap betul ya. dikerjain. Tetap bertanggung jawab ya Pak ya. tanggung jawabnya lebih Responsible. tinggi. Iya, iya, betul. Kalau laki-laki, Malas tahu, acuh. kalau bahasa Papua misalnya di Papua kita ini ya di Sorong, ya malas tahu. Tapi malas tahu dan bahkan dia bilang tidak tahu. Tapi pada umumnya laki-laki itu dia gengsi atau egoismenya yang lebih tinggi, sehingga Iya. tidak ingin menyelesaikan pekerjaan itu. Dan bukan hanya di Perkara harga diri ya Pak ya. itu. Oke. Karena egoismenya Iya, yang iya, tinggi. iya. Sementara perempuan lebih legowo begitu. Perempuan meskipun dia tidak siap menerima menjalankan dan dia akan kerja, tapi begitu dia tahu, oh ternyata pimpinan saya meminta untuk lakukan ini, Untuk begini. baru dia tahu. Begitu dia tahu, wah dia akan buat bukan lagi yang poin 7 yang dia ketahui, dia bisa lompat. Kalau rating 1 sampai 10 dia bisa menambah menjadi 8, 9, 10. Kenapa?
Karena dia punya kelebihan. Kelebihan apa dia? Penataannya dalam menata kerapian. Indah, keindahan, dia kan cinta Iya, keindahan, betul. kecantikan. Jadi mungkin saat dia melakukan ada improvisasi yang dia lakukan. Yang tadinya diminta kerjakan begini sampai dia menolak, wah. Kayak ada yang Setelah kurang. dia dapatkan bahwa ada manfaat yang lebih dari itu, dia akan tambah Kembangkan. menjadi lebih indah, lebih bagus. Masya Coba Allah. diminta dia bikin itu untuk bahan presentasi. Beda dengan caranya yang laki-laki. Oke. Berarti timbul persaingan gak sih antara laki-laki sama perempuan? Persaingan jadinya? kayaknya wajar kok. Karena Kalau ini justru- bukan persaingan, tapi kompetitif. Kompetitif Ya, ya. ya. Artinya itu keniscayaan ya Pak ya. Nah, tidak itu tidak bisa tidak boleh dihindari. tidak Ya. boleh kesampingkan gitu. Jadi harus kita berprasangka positif. Hmm. Nah itu. Kalau saya perempuan, laki-laki misalnya berbuat yang saya jadikan manifestasi untuk daya kreativitas saya. Kalau saya perempuan, untuk lebih baik daripadanya. Nah, kalau saya laki-laki, maka saya akan mengajak perempuan untuk senantiasa bersama saya dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan sebuah amanah ya misalnya. Kenapa? Karena saya pernah disampaikan oleh para pimpinan yang sukses, kalau Anda mau sukses, maka peliharalah perempuan dengan baik, jaga dia dengan baik. Nah, kalau Anda sudah mampu menjaga moodnya dengan baik, maka segala pekerjaan itu Akan selesai. Akan dikerjakan dengan ikhlas. Bahkan ada pekerjaan yang kita tidak tahu, Dia bisa. dia sudah bisa kerjakan, Selesaikan. menambah dan memprogramkan lebih baik lagi dari itu. Itu sebabnya Bapak lebih lebih harus artinya memelihara perempuan bukan dengan baik. artinya ada asisten-asisten. Kalau asisten kan Oh, lebih iya. enak untuk diarahkan kalau perempuan gitu ya Pak ya. Kayaknya kelihatan selalu ada di saya. Ya ini kalau gini Sobat Ravana, saya kan secara pekerjaan Ya. sudah cukup lama bersama dengan Bapak ya, dan melihat memang Bapak sering mendelegasikan tugas-tugas itu kan banyaknya tuh bersama dengan staf-staf perempuan begitu. Rupanya hal seperti inilah yang jadi pertimbangan-pertimbangan dan alasan ya. Mungkin Bapak juga menemukan yang perempuan itu lebih tadi seperti Bapak bilang improvisasinya lebih tinggi gitu ya. Betul. Saat menemukan kesulitan mungkin dia akan cepat cari jalan tikus dibanding staf laki-laki gitu mungkin ya Pak ya. Itu kelebihannya. Biasanya laki-laki itu karena dia menggunakan logika. Betul. Kalau perempuan menggunakan inspirasi Instingnya mungkin. kreativitasnya. Inspirasi kreativitasnya atau insting kreativitasnya. Jadi dia akan sama dengan dia mendandan dirinya. Dia menggunakan lipstick, menggunakan apa? Sama dengan dalam pekerjaan. Secara tak langsung dia akan bawa itu. Iya, saya paham akan Pak. bawa. Paham Pak kemana arahnya. Dia akan Iya. tingkatkan. Padahal tadi saya minta dibuatkan, loh malah lebih indah, lebih bagus. Gitu. Kalau kadang kita akan nanya, kenapa lakukan ini? Seperti ini ya. Seperti ini. Padahal ini sudah bahagia ini dalam hati. Cuma kita mau tahu Iya. apa alasannya. Pak, ini lebih bagus. Nah, kenapa Anda contohin yang itu? Rupanya ini kurang memberikan ini. Kita sudah tahu bahwa itu adalah ada daya tarik. Karena perempuan itu senantiasa menciptakan daya tarik. Oke, baik. Daya tarik. Ya, coba saja introspeksi diri. Jadi kelak sampaikan kepada para perempuan, jadilah pemimpin. Jangan khawatir jadi pemimpin. Dan rata-rata pemimpin perempuan itu selalu sukses. Selalu sukses ya Pak. Contoh Ratu Balkis ya. Iya. Ratu Balkis itu dalam Ratu. Al-Quran itu Ratu dari sebuah negeri yang besar. Dia mampu menciptakan teknologi Iya. Tercatat seperti atas keinginan inspirasi seorang perempuan. Dan kalau perempuan meminta kepada bawahannya yang laki-laki, cepat terlaksana itu. Sama dengan, dan kita rasakan. Jadi tidak betul ya Pak kalau perempuan itu justru menjatuhkan? Oh tidak. Tidak ya? Saya pandangan saya tidak sampai ke situ.
perempuan itu tidak menjatuhkan, makanya dia harus dijaga rasanya, harus dimengerti perasaannya. Itu. Kalau membuat dia jatuh, perempuan itu menjatuhkan ketika laki-laki ada rasa kebencian. Baik. Nah, kebencian yang dimaksud ketika dia memunculkan, misalnya dalam pekerjaan memunculkan rasa cinta secara personal itu, tumbuh rasa cinta secara personal itu, dia bawa ke Dunia apa? pekerjaan. Dunia pekerjaan, pekerjaan. maka itu yang membuat kehancuran laki-laki. Oh, tidak oke. profesional. Baik, Ya, baik. itu, Justru itulah ya. Jadi sebenarnya kehancuran itu bukan dari perempuannya ya Pak ya, tapi dari laki-lakinya yang Ya, laki-laki tidak memanage dengan baik ya Pak ya. ya, tidak memanage perasaan. Karena kalau laki-laki menggunakan perasaan, Aduh, repot. maka dia di situ Ya bener nih ya. dia merusak pekerjaan. Profesionalitasnya Ya, jadi profesionalnya tercederai begitu. Padahal laki-laki itu dikenal dengan logika. Iya, Nah, betul. ya, logika. Jadi kalau sudah tidak profesional ya otomatis jadi jatuh gitu ya. Jadi tidak bisa menyalahkan orang lain. Akhirnya perempuan yang ingin memanfaatkan potensi rasa cinta atau keinginan nafsu pimpinan, maka dia akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan benefit. Ya. Disitulah yang membuat hancurnya laki-laki. Oke, baik. Jadi para laki-laki, ketika Anda bersama dengan punya sekretaris perempuan atau apa, gunakan potensi dia sesuai apa adanya. Sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sesuai dengan, jangan digunakan karena ada hal lain. Hal lain. Karena kadang itulah yang membuat laki-laki itu jatuh. Itu. Tapi kalau perempuan jadi pimpinan, itu biasanya itu pekerjaan akan cepat beres. Di kampus kita ini seperti misalnya direktur pasca kita kan, itu kan perempuan. Iya, Bu Dr. Indri. Ya, Dr. Indri. Dia punya potensi keilmuan, dia punya rasa. Kemudian integrasikan itu dan memanfaatkan potensi pengetahuan digital sesuai perkembangan zaman, maka sehingga bersinar lah ya. Artinya lancar semua pekerjaan. Peningkatan pasca sarjana itu terlihat ya Pak ya. Terlihat ada perkembangan baru. Ini aplaus Dan buat bawahannya Bu itu Dokter. coba lihat, Iya. laki-laki kan? Iya. Iya. Wakil Iya. direkturnya laki-laki. Laki-laki ya Pak Dokter Ketua Ketua jurusannya, prodi ya, ketua ketua prodi. prodinya itu Pak Dokter Fardan juga laki-laki. Iya benar-benar. Tapi tidak meredupkan keduanya juga Ya, tidak. di bawah kepemimpinan beliau gitu. Jadi kalau ada presiden perempuan, ada direktur perempuan, manajer perempuan, Iya. ada bupati perempuan. Contohnya misalnya di Kabupaten Bima, Iya. itu bupatinya perempuan. Oh iya Pak. Bupatinya perempuan. Jadi beda penanganan perempuan karena dia diikuti dengan kelembutan. Oke. Logika keilmuan dia ikuti dengan cara kelembutan, maka bisa berjalan dengan baik pada program-program yang tidak bisa ditangani oleh laki-laki. Karena dia akan melakukan Lebih kreatif. pendekatan secara kelembutan keibuan, keperempuaannya. Nah, Oke. Berarti itu Kartini, esensi ya. ya betul. Jadi Kartini itu, ibu kita Kartini itu menjadi lambang wanita pimpinan wanita Indonesia. Dia mengeksplorasi ide-ide keilmuan yang dia berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dia lihat, ya, experience dan observasi yang saya lihat di situ, pengalaman yang dia rasakan pada zamannya, kemudian observasi atau pengamatan yang dia lihat dari keadaan, maka wanita tidak boleh berpangku tangan atau hanya dari dapur, tapi dia harus menuntut ilmu pengetahuan, menjadi pemimpin, juga menangani sesuai dengan kodrat perempuannya. Nah, itu karena perempuan itu diberikan amanah juga, kecuali ada hal yang tidak
bisa ditangani oleh laki-laki, oleh perempuan, tugasnya hanya bisa laki-laki. dilakukan Nah itu tidak bisa kita paksakan. Nah itu, misalnya apa sih yang tugasnya laki-laki yang Tidak bisa dilakukan tidak bisa perempuan. dilakukan oleh perempuan. Tugasnya laki-laki kalau dalam Islam misalnya menjadi imam, Iya. imam salat ya, Iya. menjadi imam salat. Nah hal itu tidak boleh ketika masih ada laki-laki. Iya, iya, iya. Kalau memimpin negara Boleh. itu boleh, karena sudah dicontohkan sebelum Masa kenabian Muhammad. masa Banyak- kenabian iya, Muhammad banyak SAW. pemimpin Itu perempuan. Ratu Balkis Iya, saja betul. kan jadi pimpinan. Iya, iya. Dan tahu nggak, membangun apalagi kerajaannya itu, istananya itu kan luar biasa itu. Iya. Itu teknologi tinggi memang Pak terdapat. Dan itu dia memerintahkan dan meminta itu atas pekerjaan banyak para laki-laki di situ. Iya. Walaupun mungkin pada akhirnya tunduk pada kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi tapi Sulaiman, betul. saya melihatnya itu sebagai bentuk apa ya? Bukan mungkin bentuk takluk perempuan ke laki-laki ya Pak ya. bukan Tapi menaklukkan. menemukan benefit dengan berada di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, begitu ya Pak ya? Jadi Nabi Sulaiman itu dikisahkan dalam surat apa itu, Quran. Jadi Nabi Sulaiman itu memerintahkan itu bukan karena kepemimpinannya Ratu Balkis, tapi keyakinan atau kepercayaan. Oh iya, iya, iya. Pada masa itu adalah penyembahan terhadap Iya. Matahari kalau tidak salah. ya matahari, terhadap benda-benda. Dia- Karena Ratu Balkis ini belum mendapatkan Hidayah hidayah Islam. atau Tauhid. saat itu Tauhid ya, Pak, ya saat itu masih dalam kondisi kultur keturunan dari Nenek yang moyang. nenek moyang Warisan sebelumnya, nenek moyang ya. dalam hal kepercayaan, Iya. bukan masalah kepemimpinan. Oke, ya. Jadi menurut saya bukan masalah kepemimpinan. Iya, di jadi situ. Ratu Balkisnya melihat ada benefit ketuhanan di dalamnya kan yang memang ditunjukkan atau disampaikan oleh Nabi Sulaiman tadi. Kan ditanyakan ini kan ada Nabi Sulaiman kan menguasai bahasa hewan ya. Iya, Ada yang terlambat datang, iya. yaitu burung Burung bulbul ya? hut. Kok burung bulbul? Burung apa? Burung Hut. hut ya. Burung hut. Jadi burung hut itu terlambat datang, kan dicek satu-satu sama Nabi Sulaiman. Ditanya kenapa ini terlambat ini, maka dia melaporkan, saya singgah di sana, saya mendapatkan ada satu kerajaan, dia menyembah bukan kepada Allah yang Maha Pencipta. Dilaporkan. Maka dalam kepemimpinan ada informasi begitu, tidak berarti langsung kita menelan, tapi kita harus telaah. Dikirimkan dulu, kalau memang itu kan dikirimkan dulu untuk meyakinkan itu, dikirimkan dulu sebagai seorang pemimpin itu dikirim dulu Surat atau ya. ajakan. Ada kan surat di situ kan dibunyinya kan itu kan Bismillahirrahmanirrahim kan? Iya, betul. Betul, Pak. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dikirimkanlah ke kerajaan Ratu Balkis itu. Dibawa oleh Burung hutut. burung hut itu. Nah, dan itu setelah diturunkan kemudian datang diterima oleh Si Ratu. Ratu Balkis ini dan menelaah, membaca, dan apa maksudnya? Dia kumpulkan cara memimpin dia tidak otoriter. Itu Jadi hebatnya. ada bentuk kepemimpinan yang ditunjukkan di dalamnya ya Pak ya. Ya, dia Yang kumpulkan bisa ditiru. para pimpinan Pembesar-pembesarnya ya, di situ, pembesarnya, pimpinannya atau pembesar di situ, dan meminta pandangan itu. Bagaimana nih ada ajakan? Karena laki-laki, pembesar-pembesar Iya. itu banyak laki-laki di situ mengatakan kita menyerang saja, kan begitu kan? Bahasa Karena harga kasarnya. diri. Nah, Perkara harga diri ya Pak. Tapi perempuan punya rasa kan, Iya. perasaan. Gunakan logika.
akan ada kehancuran pada umat kalau kita terjadi menyerang. Menyerang atau dan itu lebih besar mudaratnya, tidak ada manfaatnya. Maka kita perlu menjawab surat ini, kan begitu. Iya. Maka terkirim kembali lagi, diutuslah, ada utusannya kan, bawa ke sana. Tapi karena logika keilmuannya Nabi Sulaiman itu, karena dia sudah mendapatkan wahyu, sehingga dia juga mengumpulkan para pimpinan pembesar-pembesarnya, para raja jin dan apalagi namanya di situ ya. Dan ada yang mengatakan sebelum berdiri dari tempat tidur, kemudian ada yang mengatakan sebelum kedip matanya, kalau pindahkan itu raja apa? Kerajaannya atau istananya Ratu Balkis kan. Nah, karena Ratu Balkis adalah seorang perempuan menggunakan logika dan ini mengintegrasikannya dengan rasa maka juga. diundang itu dan datanglah itu ke situ untuk mau berkunjung kan. Nah, sempat dia mengangkat rok ya, atau kain sehingga tersingkap mohon maaf betisnya ya. Nah itu padahal itu kan kaca. Dia melihat loh itu seperti air. Ya seperti air. Dia melihat seperti dia punya kerajaan, istananya itu. Karena dia menggunakan logika dan perasaan. Dan dia termasuk menang. Dan juga apalagi namanya Nabi Sulaiman juga itu menang, sama-sama menang. Tidak ada yang kalah. Kenapa disebut sama-sama menang? Tidak ada yang kalah. Nabi Sulaiman menang mengajak untuk masuk Islam, menyembah Islam. Sementara Ratu Balkis menang mampu menjaga kedamaian. Jadi perempuan itu adalah pemimpin yang membawa kedamaian. Inti dari semuanya itu bawa kedamaian. Kan tidak terjadi pertumpahan darah kan? Iya betul. Karena ego, seorang laki-laki. logika laki-laki kan, wah saya tidak mau dikalah, saya harus menang. Kita kuat, kita perang saja. Yang dari anu juga begitu. Tapi kan logika keilmuan yang dia miliki dan logika diintegrasikan dengan rasa, maka dia memilih itu terhindar dari tumpah darah. Jadi coba lihat pada para ibu-ibu kalau ada yang berkelahi perempuan laki-laki, secara tak langsung kalian akan menelerai. Jadi perempuan itu sebagai penengah, netral. Oke. Jadi ini yang harus kita apalagi sadari mungkin ya. Jadi jangan potensi-potensi yang terlupa ini ya Pak ya. Iya, kalau kita sering membaca Al-Quran yang tidak hanya tadarus, tapi kita setiap baca dan menelaah atau mentadaburi gitu ya Pak ya. Terjemahan itu kita baca juga artinya, baru kita implementasi, fahami, coba menelaah maksud dan ininya, kemudian kita pelajari itu, maka kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ternyata pemimpin yang terbaik dan terbesar itu adalah ibu, seorang ibu, perempuanlah yang bisa mengangkat derajat kita semua, manusia, negara, bangsa, agama. Negara dan bangsa. Makanya hancurnya sebuah negara kalau perempuannya hancur, Pak. Oh iya benar. Waduh, obrolannya daging banget. Bagaimana Dinda? Udah mulai terbuka pikirannya? Iya, ternyata seluar biasa itu, sepenting itu eksistensi seorang perempuan. Iya, saya juga mendapatkan intisarinya itu bahwa tadi ditekankan sama Bapak, perempuan itu dia, kalau tidak, walaupun mungkin dia punya 9 perasaan dan 1 logika, tapi ketika semuanya itu bisa diintegrasikan dengan baik, pada kenyataannya secara sejarah mencatat banyak sekali perempuan yang berhasil jadi pemimpin, bahkan membawa kedamaian. Betul. Iya Pak ya.
Jadi tidak masalah mau di era manapun gitu ya, apalagi di Betul. era digital sekarang. Tadi yang menarik juga disebutkan lewat media sosial itu banyak sekali kesempatan perempuan untuk eksis Eksis, iya. dengan in positive way gitu ya Pak Iya. ya. Eksis dengan cara yang positif, baik itu mungkin lewat Digital rajutan, marketingnya. iya bahkan rajutan pun sekarang memang kayak Iya. banyak masak apa segala macam tetap bisa berkembang gitu ya Iya. Pak ya. Jadi pemimpin masa depan perempuan harus banyak ya Pak. Betul. Apalagi jumlah perempuan itu akan lebih banyak. Hmm. Nah, itu. Dan Karena laki-laki memang- nggak boleh merasa tersaingi ya Oh, Pak nggak ya? boleh. Nggak Karena boleh itu ya. sudah dikatakan dalam Al-Quran. Coba baca itu surat An-Nisa ayat 1. Hmm. Itu kan sudah jelas itu. Kecuali mungkin yang di syariat memang tidak bisa digantikan tadi oleh perempuan seperti menjadi imam. Pada hal-hal tertentu. Sama juga laki-laki tidak boleh dia menstruasi. Iya, Oh, iya, karena Ini hanya menstruasi. korbannya itu Wah, wah, perempuan. Jadi jangan Terbalik. ada hal-hal tertentu Oke. yang tidak bisa dimasuki oleh laki-laki dan hal tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh perempuan. perempuan. Jadi harus pahami sesuai perannya porsinya. begitu ya Iya, Pak ya. itu. Peran Jadi- dan kodratnya. Ya kodrat itu kodrat. Jadi seperti ada laki-laki yang mau jadi perempuan. Oh iya. Nah, jadi Kurang itu bersyukur juga nggak sih itu? Nah, itu sudah melawan kodrat. Iya. Nah, begitupun sebaliknya. Tapi ada peran-peran tertentu, utamanya kepemimpinan di zaman digital ini, karena yang lebih cepat menguasai digital itu, memanfaatkan digital itu adalah perempuan. Wah itu terbalik tuh Din, gimana Din? Padahal Iya, kita dianggap gaptek loh. Iya. Kebanyakan perempuan Di stigma, dianggap di lebih stigma, lebih dianggap gaptek daripada Nah, laki-laki. coba perhatikan buka TikTok, buka apalagi namanya itu? Instagram. Media Instagram, Media platform berbagai lainnya. macam digital itu, media digital itu, rata-rata yang berperan itu adalah perempuan. Berarti sudah ada ini kesetaraan gender. Ya, gender itu tadi, kesetaraan gender. Sebenarnya saya bukan tidak sependapat sih dengan istilah kesetaraan gender. Saya kayak risih karena begitu mendengarkan kesetaraan gender, seakan-akan saya sebagai laki-laki, sebagai anak tidak menghargai perannya ibu saya. Oh begitu Pak. Ya, maksudnya padahal itu Peran bukan yang kesetaraan, tapi memang mereka berperan sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai manusia. Nah, cuman karena beda jenis kelamin, gendernya, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Bahkan kalau angkat barang ada perempuan yang lebih mampu mengangkat barang yang lebih Iya. banyak Berat, daripada iya, benar. laki-laki. Iya. Iya Pak. Ada buruh itu yang laki Iya, yang perempuan. kan? Iya. Cantik ada pula tuh. cantik lagi. Bahkan Tapi nggak malu untuk Nah, ngangkat-ngangkat iya, betul. beras apa karena semen ada- dan lain betul. sebagainya. Sehingga dipanggil itu jadi apa itu oleh bupatinya mungkin ya. Iya kalau tidak salah sudah ASN sekarang Nah, kayaknya itu. sudah selesai kuliah dan lain Apa sebagainya. kelebihan dia? Dia masuk ternyata orang cerdas. Nah itu. Jadi artinya kaum perempuan jangan merendah diri bahwa kalian itu adalah orang kuat. Jangan merasa lemah. Kita lemah, perempuan lemah karena terinspirasi atau terpikirkan oleh diri kita sendiri bahwa saya lemah. Tapi kalau dibalik bahwa saya itu kuat, maka kekuatan itu potensi yang dimiliki oleh setiap orang itu akan muncul. Berarti mindsetnya. Mindset, ubah mindset itu. Apalagi di zaman digital ini. Digital itu dilihat yang semua yang berperan itu selalu perempuan. Yang membuat kreativitas baru itu perempuan. Menggunakan teknologi. Yang menciptakan juga alat-alat itu kebanyakan untuk mengeksekusi perempuan. Tapi laki-laki itu selalu berteori, menciptakan teori, menciptakan teori. Itu laki-laki. Kalau perempuan itu Aplikasinya, pengguna, pengaplikasikan menerapkan dan juga pencipta. Itu pengguna dan pencipta. Coba lihat yang kayak di jilbab apa semua ini. Bahkan pencipta tren TikTok juga banyak cewek sih sebenarnya. Iya. Lihat. Nah, Kan? Tapi Pak, gimana dengan pola patriarkis di negara-negara Asia lah gitu Pak? yang dimaksud dengan patriarkis ini, Mendahulukan laki-laki.
Oh, itu karena budaya. Saya tidak mengatakan itu karena Akhirnya- di Asia Tenggara, khususnya Asia Tenggara sebenarnya, dengan Asia Timur ya, Iya. Asia Timur dengan Asia Tenggara. Kayak kalau makan duluan harus laki-laki Iya. misalnya. Hal seperti itu, Pak. Gimana? Kalau bagi saya masih mampu menjaga kodratnya sebagai wanita, tidak ada masalah. Jadi yang terpenting dari semua itu adalah paham kodratnya saja Ya, gitu. menjaga kodrat. Kalau dimaksud menjaga kodrat itu tentu dia sudah menjaga kewanitaannya atau sebagai Kehormatannya. sesuai dengan kepercayaan agamanya. Nah itu kodratnya. Kodratnya wanita, oh dia harus begini, dia harus menjalankan sebagai kodratnya. Nah, sebenarnya di Asia Tenggara dan Asia Timur itu tidak mungkin dulu. Kalau sekarang sudah terbuka. Sudah terbuka. Kalau kita jalan-jalan misalnya di Indonesia ke Jakarta, itu 24 jam itu perempuan itu Ada bekerja di ruang Iya. publik. banyak yang kerja di ruang publik dan Banyak yang lain-lain. bervariasi ya, Pak ya. Iya. Kemudian bahkan mereka jadi pimpinan di situ. Yang security saja itu perempuan yang pimpin. Dan dia harus pimpin apel dan semuanya. Begitu juga membuka, menjaga apalagi namanya itu segala sesuatu itu banyak perempuan. Dan itu biasa malam. Itu artinya negara sudah aman. Karena hadirnya perempuan. Iya, sudah seimbang. Ya, sudah seimbang. Perempuan itu punya potensi untuk senantiasa cinta damai. Cinta damai. Nah, jadi kalau coba lihat itu perempuan itu. Ada yang mau dia akan spontan itu menelerai. Kalau ada yang Memisahkan. Iya, sebagai senantiasa penengah kan. memisahkan. Nah, kalau misalnya di Asia Tenggara, di Malaysia, di Singapura, itu kan banyaklah perempuan yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan para laki-laki, semacam makanan, Iya. apa semua, dan yang chef dan pimpinan-pimpinan manajer itu sebuah pelayanan publik itu perempuan. Misalnya di hotel atau di apa itu self service front Office. front office ya. Iya. Itu kan Customer service customer dan sebagainya. service apa semua itu kan perempuan kebanyakan. Karena lebih sabar juga, Pak. Itu Iya, antara lain. lebih sabar. Karena ada cara komunikasinya yang luar Berbeda, biasa. ya. Itu yang membuat kelembutan dan keilmuannya terintegrasi. Kemudian misalnya Singapura, banyak perempuan. Kemudian masuk ke Timur Tengah, sudah. Tapi memang beda dengan di Barat. Nah, saya melihat misalnya di di waktu saya di Wellington di New Zealand, itu pimpinan International Institute of Making Future Happen itu adalah perempuan. Perempuan asal dari Cina lagi. Oh iya. Nah, pimpinannya internasional apalagi International Institute of Making Future Happen di tempat saya dulu belajar. Dan perempuan itulah yang memimpin, mengatur dan memanage sampai menata rapinya sampai lain-lain. Itu hebatnya perempuan. Itu luar biasanya ya. Laki-laki bahkan lebih banyak jadi tenaga dosen saja mengajar. Iya, 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 iya. Itu. Iya, Ya, iya. Karena dia Malah tadi kan bilang kan cerewet ya. Iya. Dia enggak cerewet, tapi dia detail. iya, iya, iya. Detail. Dia maunya detail. Seperti Makanya yang cerewet. seperti yang Bapak bilang tadi, memang dari kata-kata yang diucapkan itu 100 kata itu semua ada maknanya. Iya. Ada terperincinya, ada esensinya begitu ya, Pak Betul. ya. Oke. Ini ngomong-ngomong ngobrolan kayak gini saya jadi mikir kalau wah Bapak udah nyadar ya potensi perempuan dan dimanfaatkan dalam pekerjaan secara profesional gitu ya. Sementara mungkin banyak dari kita yang belum sampai di tahap itu, Pak. Jadi ngerasa kayak bahkan kadang-kadang ada kayak seperti tadi merasa di kelas 2 karena adanya budaya patriarkis, terus juga mungkin ngerasa
diskreditkan karena satu Sebenarnya hal menurut gitu. saya karena perempuan sendiri yang belum Belum menyadari itu ya, mau tampil. belum mau tampil. Nah, Oke. coba kalau generasi ini adik-adik ini nanti Anak-anak Gen Z. Anak-anak, iya betul. Saya harus tampil ke depan ini memimpin. Keluar dari Pasti zona akan nyaman. kompetitif dengan laki-laki. Oke. Kalau pemilihan menang perempuan, kan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Surat An-Nisa ayat 1 itu. Iya. Iya. Dia bilang. Oke, Masya Allah. Gimana? Ya, oke, Dina, ada mungkin simpulan yang bisa Dina dapat kita bagi hari ini? Kalau dari Dina sendiri sih ya udah cukup jelas banget ya penjelasan dari Bapak yang panjang kali lebar, tapi intinya eksistensi perempuan bahkan di era sekarang itu sebenarnya sudah setara ya bahkan dengan laki-laki. Bahkan seorang perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin apabila dikelola ataupun dimanfaatkan dengan baik potensi yang ada pada seorang perempuan. Jadi jalankan potensi atau perannya sesuai kodrat masing-masing. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya Bapak. Iya. Tadi poinnya juga adalah bahwa perempuan punya rasa, dan ketika diintegrasikan dengan intelektualitas, dengan logikanya, dengan kemampuan manajerial, dia akan menjadi pemimpin yang hebat ya Pak ya. Benar. Dan itu yang seharusnya disadari oleh perempuan di era teknologi dan digital ini. Jadi sebagai perempuan jangan ragu untuk terus berkarya yang positif tentunya Sobat Ravana ya, agar bisa menjadi bukan hanya mungkin label ibu, label istri saja ya Pak ya, tapi punya hal-hal lain di luar itu yang mungkin tidak selalu berupa cuan atau uang, tapi ada nilai-nilai yang lebih esensi lagi daripada itu semua. Pak, terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Makasih Pak. Terima kasih. Ini membuat Seru kita banget. sadar ya dengan potensi bahwa saya jadi ingat juga Pak bahwa ada yang bilang kan penelitian itu kecerdasan itu diwariskan dari ibu ya. Tadi Bapak juga nyebut bahwa perempuan itu makhluk yang cerdas begitu, dan itu sepertinya membenarkan apa yang disampaikan oleh penelitian-penelitian tersebut. Karena ini kan Bapak berbicara secara empiris, artinya pengalaman pribadi bagaimana mengelola dan bekerja sama dengan pekerja atau sejawat perempuan dan lain sebagainya. Dan itu membuka perspektif baru kita. Terima kasih Pak untuk obrolan kita hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita bersama Bapak. Amin. Dengan ilmu yang didapat dan membuat kita semua ya Dina ya jadi lebih sebagai perempuan lebih bisa menghargai diri sendiri dengan cara yang baik, dengan cara yang proporsional tentunya. Oke Sobat Ravana, obrolan kita hari ini untuk para Kartini di luar sana yang terus berupaya untuk mungkin berkarya juga untuk melawan ego-ego diri pribadi. Mungkin ada yang mungkin masih malas, masih banyak alasannya, padahal mungkin bisa berkarya lebih bagus lagi. Ayo kita maju ya di era digital dan teknologi yang makin canggih ini. Kita nggak boleh ketinggalan. Kalau ada yang bilang kita gaptek, tunjukin gitu ya. Saya juga sih nggak segaptek itu. segaptek itu gitu ya. Buat ternyata bisa sama-sama pintar gitu dengan yang lainnya. Oke, kita ketemu lagi Sobat Ravana di kesempatan berikutnya. Oh ya, saya juga mau terima kasih buat Dina. Sama-sama, Terima kasih sudah menemani obrolan kita hari ini. Jadi lebih hidup ya Pak ya. Ya betul. Lebih hidup obrolan kita hari ini. Terus juga terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas tentunya ya. Ada Pak Gadaf, ada Husen di situ sebagai operator, ada Nabila juga sebagai kameramen kita nih cewek loh, jadi ini satu pencapaian juga ini. Oke, terima kasih Sobat Ravana. Terus saksikan insya Allah podcast-podcast berikutnya di lain pertemuan dari studio podcast Ravana IAIN Sorong. Jangan lupa juga sekarang ini masa penerimaan mahasiswa baru dari IAIN Sorong, PT KIN seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah IAIN Sorong yang ada di Papua Barat Daya. Jadi yang ada di Papua Barat Daya atau mungkin yang ada di seluruh Indonesia pengen bergabung di IAIN Sorong sekarang melalui jalur PT KIN. Syaratnya atau keterangan lengkapnya bisa cek di website kita ya. Di situ lengkap untuk yang pengen tahu gimana cara untuk bergabung di IAIN Sorong. Bisa mengembangkan bakat, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya juga aktif di organisasi dan jadi lebih berkreasi lagi. Kita pamit dan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu ingin menjalin hubungan yang baik, maka tingkatkanlah kualitas bahasamu. Adzalika shahihun, kamu bisa mengembangkannya di Lab Bahasa Terpadu IAIN Sorong.
Di sini tersedia fasilitas untuk mendukung pengembangan bahasa Anda. Terdapat beberapa unit PC, proyektor yang canggih, dan beberapa unit earphone. Adapun ikhtiar yang dilakukan Lab Bahasa dalam pengembangan kualitas bahasa mahasiswa IAIN Sorong ialah menjalankan program BIPA, pelestarian bahasa MOI, menggelar workshop internasional, dan mensukseskan pelatihan apresiasi sastra Balai Bahasa Provinsi Papua. Yuk, tunggu apa lagi? Tingkatkan kualitas bahasa Anda di Lab Bahasa Terpadu IAIN Sorong. With language, we can change the world. IAIN Sorong, pasti bisa. Disiarkan langsung dari Studio Ravana, Kampus IAIN Sorong. Sobat Ravana, selamat bergabung di program podcast Aravana. Ini podcast kamu. Inspirasi harmoni dan produktif.